Saya boleh juga jawab secara politik. Yang gubernur di Jawa Barat itu dari partai mana? Dia tidak akan bersamaan dengan pemikiran Jokowi dengan PDI. Dia akan berlainan pandangan. Karena saya bukan dari partai kamu. Tetapi saya banggalah kalau Anda menjadi gubernur, menjadi bupati, menjadi presiden adalah presiden untuk seluruh rakyat Indonesia. Kalau Anda menjadi gubernur, menjadilah gubernur seluruh rakyat yang ada di kamu. Jangan lihat dari partai, jangan lihat dari golongan. Itulah orang bijak. Dan saya harapkan juga bagi orang-orang yang serakah, yang rakus ke negara, tolong Pak, kadang-kadang mereka yang rakus negara, yang macam-macam lah itu serakah, rakus, korupsi. Matinya Pak, badannya sudah tertidur, sudah mati, tapi tubuhnya masih hidup, nggak mati-mati. Kencang. Jadi Pak Teddy dulu lah untuk menyumbang. Silakan Pak Teddy. Thank you Pak Teddy. Ya, thank you. Terima kasih. Ya, kemarin secara akademis mendengar dari Pak Ade Nugroho tentang hukum di Indonesia, Pancasila, konstitusi, undang-undang, Kepres dan lain sebagainya, dan akhirnya turun ke dua keputusan menteri. Nah, itu saya coba analisa dari kemarin, tapi kita bicara luar daripada itu ya Pak. Yang saya mau kasih wejangan kepada nanti kalau terjadi lagi seperti itu yang terjadi di Lampung. Sebenarnya ini cuma pengalaman saya ya Pak, cuma contoh pengalaman saya. Saya hampir dikepung oleh satu kampung itu, tapi saya nggak gentar. Jawaban saya sebenarnya saya cuma ini negara hukum. Nah, akademi saya muncul ini negara hukum, bukan negara itu. Panggil lurah kamu, panggil apa kamu. Nanti kita selesaikan secara hukum. Tetapi kalau ini gertakan saya kuat Pak. Akhirnya orang yang pegang apa semua barang saya takut untuk menyerang. Saya kasih tunjuk identitas saya, siapa saya. Saya bilang saya warga negara Indonesia. Saya taat hukum. Saya berdiri di negara kesatuan berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Saya kasih KTP saya. Nggak ada yang berani. Tapi sebenarnya mereka mau menyerang sama saya. Nggak ada berani. Saya panggil lurah, panggil siapa. Nah, kita diskusi bersama. Oke. Kembali ke ini, kasih wejangan kepada jemaat di mana saja berada. Kadang-kadang si Wawan ini cuci tangan. Pertama, sumber SDM-nya itu parah sebenarnya. Orang harus dilawan orang seperti itu. Jiwa satria di atas dia, lawan dia. Itu pertama, shock mental. Kalau saya di depan dia dan saya pendeta, saya akan jawab seperti jawaban saya. Ini negara hukum yang didirikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ini negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau Anda yang melarang, saya tunjukkan, saya berani tutup gereja saya kalau ada camat atau bupati atau wali kota atau gubernur yang kasih surat izin untuk menutup gereja. Ini udah arah-arah ke lawan fisik ini nanti. Kalau nggak ada, kami tidak akan beribadah. Karena you sudah masuk di properti saya, you akan terima resikonya. Begitu kan cara. Saya tahu itu orang kecil itu di mata saya. Saya jujur aja, saya tahu secara psikologi orang itu kecil. Apalagi dia masuk sendiri. Oke lah, dia ada kekuatan massa. Mungkin barangkali ada kekuatan massa di belakang dia. Kan kita nggak tahu ada massa di luar sana atau enggak. Tapi kalau ancaman-ancaman betul yang sistematis dan kita punya keberanian untuk menjawab itu, memberikan pertanyaan itu kepada dia dengan suatu gertakan yang benar, orang itu akan cuit. Bilang akan cuit, akan kalah. Sebab itu saya minta harapkan kepada gembala, pendeta, harus ada bahasa diplomasi hukum. Jangan Anda cuma bahasa kasih, seolah dilemahkan, tidak ada pengetahuan bahwa Anda berdiri di negara mana. Itu yang saya sarankan kepada pendeta-pendeta di mana saja berada. Jangan takutlah, karena itu cuma gertakan sambal. Akhirnya jadi viral, ya kan? Nanti yang cuci tangan adalah camat, cuci tangan bupati. Oh, saya tidak memerintahkan kepada si A Wawan ini. Nanti dia yang bertanggungjawabkan sendiri. Nah, begitu kan dia solusinya. Dalam hal ini si Wawan melakukan tanpa sepengetahuan daripada bupati. Nanti viral baru
gubernur, bupati, kapolda, kapolres tahu ada masalah di situ. Yang sebenarnya pertama yang melawan itu harus jemaat itu. Cuma jemaat itu diberikan pembinaan. Kalau ada hal-hal persekusi seperti ini, boleh dijawab balik. Anda disuruh siapa? Gitu. Disuruh camat. Disuruh, oke, kalau kamu disuruh camat, wali kota atau bupati, saya akan tutup beribadah. Tetapi kalau cuma you yang suruh saya tutup, enggak. Kalau you mau cari masalah, silakan lah. You mau cari lokasi di mana? Bilang aja, you mau di mana. Tapi you jangan minta maaf. Kalau sesuatu hukum berlaku, Anda minta maaf. Peluk-pelukan. Itu saya kasih saran kepada gembala, pendeta, penginjil, di mana saja berada. Kalau ada persekusi seperti itu, siapkan draft pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Dan kita harus berani, jangan diam. Itu yang pertama. Ini wacana-wacana yang kita harus pegang untuk sampaikan kepada gembala-gembala di mana saja berada. Kemudian saya berbicara ini, sebenarnya kalau tuh secara nasional ini Pak, mesti ada konfrontasi sedikit lah. Supaya benar-benar Presiden dengar. Saya punya diplomasi sederhana saja. Saya bilang Irian Jaya itu, satu kali itu akan menjadi tamu di rumahnya sendiri. Saya percaya itu orang Irian. Dia akan menjadi tamu di rumahnya sendiri. Kenapa saya katakan demikian? Saya langsung konfirmasi sama teman-teman saya di Irian. Mereka berusaha bagaimana Irian itu menjadi Islamisasi. Ini saya tidak memusuhi Islam ya. Tetapi secara sistematik, metode apa yang mereka lakukan di Irian seperti itu. Bikin pembagian kekuasaan wilayah-wilayah provinsi di Irian. Itu bagian dari program Islamisasi. Tetapi itu kita dunia perestroika lah, keterbukaan. Kita nggak marah lah ke Islam, nggak. Itu bagian daripada diplomasi, bagian daripada revolusi, bagian daripada apa ya, politik lain sebagainya. Bagaimana Anda mau Islamkan Irian atau bagaimana mau menguasai Irian? Seperti yang dilakukan Erick Thohir kan sama. Kalau Anda ingin berkuasa di Indonesia, peganglah umat Islam. Itu kalau ada umat Islam yang dengar seperti ini, biasa aja dengar seperti ini, bagian daripada politik. Tetapi yang saya maksudkan, kalau dia seorang politikus murni, bagaimana keadilan dan kemakmuran itu dia laksanakan sepenuhnya untuk rakyat seluruh Indonesia. Bukan satu klan tertentu, bukan satu agama tertentu. Itu yang saya bilang orang gentleman. Itu baru saya bilang gentleman. Jangan Anda gunakan agama sebagai alat kekuasaan untuk mengkebiri keuangan negara. Ini bukan orang gentleman. Yang mereka lakukan seperti itu. Bagaimana menguasai negara, si klan atau kelompok agama tertentu atau organisasi tertentu cuma mengebiri uang negara, RAPBN. Itu yang terjadi di negara kita. Itulah yang saya bilang tadi, bukan on gentleman. Yang itu sudah kelihatan di depan mata kita. Kita tidak usah pungkiri. Majelis Ulama Indonesia cuma mengharapkan keuangan negara, RAPBN. NU, RAPBN. Muhammadiyah, RAPBN. Kan sudah, itu jelas bagi warga Islam di Indonesia. Yang kita nggak usah bilang saya marah sama kamu, enggak. Ini bagian daripada satu pola kehidupan. Kemudian kita lihat sendiri kan subsidi untuk bangun masjid, untuk naik haji, lain sebagainya. Akhirnya saya bilang, negara kita tidak akan kaya. Karena apa? Anggaran negara itu cuma dibuang percuma. Bukan untuk sumber daya manusia, untuk kebangunan bersama negara kesatuan Republik, tapi untuk agama-agama tertentu. Inilah negara kita tidak akan maju. Ya, konflik horizontal yang terjadi jikalau ya orang membangun gereja, saya tidak ada istilah minoritas. Kalau saya di Indonesia saya benci. Sebenarnya frame sekarang minoritas dan minoritas itu hanya dibuat oleh orang minoritas. Sekarang kita nggak minoritas di Indonesia. Nggak ada istilah minoritas. Agama mayoritas nggak ada di Indonesia. Kalau saya kembali, saya bilang kita sama di depan hukum di mana aja. Karena sekarang kita bagi orang Cina, bagi orang Kristen selalu bilang minoritas. Nggak usah. Stoplah bicara kita minoritas. Kita sama kedudukan di hadapan hukum di negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau memang hukum itu yang dibilang tadi secara verbal, ya kita pendekatan secara verbal, tapi verbalnya kan kita akan celaka karena verbal tidak mampu.
verbal itu kalau tidak mampu dia akan menggerakkan mobilisasi massa. Itu yang terjadi. Seperti selalu terjadi itu, dia gerakan mobilisasi massa. Kalau enggak dia membumi hanguskan, dia bakar rumah ibadah. Itu kan pengalaman sejarah secara empiris yang terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka bakar, kalau enggak mereka ada massa, ya si toko itu dia memprovokasi masyarakat yang SDM lemah, akhirnya dibunuh orang. Nah, kemudian itu mereka cuci tangan, bukan saya yang lakukan, orang ini. Akhirnya dihukum tidak berjalan di Negara Kesatuan Republik Indonesia di dalam pengalaman-pengalaman kita seperti terjadi di Poso, penyelesaian hukum tidak ada. Ya, terjadi di mana-mana. Ya, sekarang saya mau menekan kepada aparat negara. Saya bilanglah ke Mahfud ND, kan ditanya Andi Kik, bagaimana Irian itu mau pisah atau enggak? Dia bilang enggak, tapi dia enggak panjang-panjang cerita karena ini orang munafik. Dia selalu bahasanya munafik, Pak, itu selalu dia Jumatan lah, lagi puas lah, bahasa-bahasa agama yang dia bawa untuk cari popularitas. Saya mengerti ini orang ini. Cari sensasi murahan untuk popularitas. Hal-hal yang kecil, dia yang tampil di besar. Saya bingung ini posisi orang ini. Ya sekarang saya bilang, di Negara Kesatuan Republik, bagaimana cara bikin konflik kecil supaya presiden dengar. Bikin perlawanan supaya negara dengar. Sekarang seperti di Irian, saya bilang, di Irian itu KKB itu berontak, semua dengar. Dia itu kemarin saya ulang-ulang, Pak. Ini negara, ini aparat negara, ini media mengeksploitasi orang-orang Kristen. Minta tolong kepada pendeta lah untuk sugesti kepada KKB ini. Dia bawa-bawa nama agama. Saya bilang ini orang nakal sekali secara predikatif kita bilang. Jadi enggak kenapa dia bawa orang-orang pendeta ke situ? Apakah pendeta juga terlibat di dalam? Anda waktu kasus-kasus Muslim melakukan sesuatu, kamu nggak bawa agama kamu, ya itu yang jadi persoalan. Oleh sebab itu dengan cara saya bilang di Lampung itu karena daerah Lampung, Sumatera, Jawa, Anda boleh persekusi seperti itu. Coba Anda lakukan di Sulawesi. Atau contohlah Islam yang jago di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Coba Anda, saya katakan ini saya coba sugesti kepada Islam garis keras di Indonesia. Coba Anda menutupi salah satu gereja di Irian. Berani enggak? Berani enggak? Saya coba. Saya tantang kamu. Berani enggak? Tutup gereja di Irian. Persekusi salah satu gereja di Irian. Berani kamu enggak? Kamu di Sorong lah, Jayapura lah, Merauke lah. Di mana aja? Coba. Kalau ini negara nggak bisa hancur. Baru presiden bicara. Nah, inilah salah satu persoalan yang kita harus hadapi. Pertama saya bilang, kasih pandangan landasan hukum kepada pendeta-pendeta penginjil di mana aja. Kalau ada persekusi seperti itu, kalau kamu berani rekam, kamu bilang, saya berdiri di Negara Kesatuan Republik Indonesia, kamu tidak berhak untuk menutup ini. Siapa yang memerintah kamu? Nah, nanti saya rekam. Kalau benar-benar bupati, silakan tutup. Tapi kalau cuma you sendiri, ya, saya bilang, you nggak kelas sama saya, lu mau perang di mana aja, silakan lah. Nah, itu ya, saya kasih gambaran kepada pelayan-pelayan gereja di pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia. Janganlah khawatir, kita tidak usah khawatir. Ya, saya kagum lah. Saya kagum dengan Galarua. Ya, saya kagum dengan gebrakan-gebrakan media seperti ini. Saya yakin banyak orang Nasrani dengar, banyak orang Muslim dengar percakapan kita. Tetapi marilah kita bermain politik yang indah untuk menguasai Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tidak ada perpecahan antar agama. Silakanlah kamu menggunakan agama sebagai alat politik untuk mencapai Kesatuan Republik Indonesia dan untuk kemakmuran kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Itu saya angkat topi. Tetapi kalau Anda menggunakan untuk kepentingan Anda sendiri, ya, dan membiarkan agama-agama yang lain, ya, itu yang kita harus lawan sekarang. Kalau kita bicara partai politik, Pak, ya mereka, Pak Sentemer sudah tahu dari legislatifnya, eksekutifnya, yudikatifnya. Mereka itu berdiri nggak sama itu. Mereka lari kayak rel kereta, satu kiri satu kanan. Cuci tangan mereka. Kita bawa politik partai,
mereka akan jual ke pemerintahnya, eksekutifnya. Kita jual eksekutifnya, dia bawa ke legislatifnya. Oh, itu bukan urusan saya. Itu saya sudah bercakap langsung sama orang-orang karena dia tahu itu SOP kerjanya. Oh, saya itu bukan urusan saya. Dia nggak mau masuk urusan kalau udah masuk ke ranah eksekutif. Nah, kalau ranah legislatif atau ya yudikatif, ya dia akan masuk kalau ranahnya dia. Dan kemudian kalau ranahnya dia untuk kepentingan partai dia, nah dia akan masuk. Seperti kan kita boleh katakan, bagaimana antara eksekutif sama legislatif mau masuk? Tidak boleh bersamaan. Si eksekutifnya ini orang partai. Itu kan yang jadi, udah bisa dijawab bahwa negara kita tidak akan maju. Karena contohlah di Sulawesi Utara. Oli Dondo Kambe adalah bendahara PDI, Perjuangan Republik Indonesia. Dia adalah gubernur. Nah, Bapak Santiago mau pisahkan di mana? Semua bupatinya dari PDI. Nah, sekarang saya mau tanya bicara politik. Lu mau bicara apa? Nah, sekarang saya tanya. Itu kan yang terjadi sekarang. Saya boleh juga jawab secara politik. Yang gubernur di Jawa Barat itu dari partai mana? Dia tidak akan bersamaan dengan pemikiran Jokowi dengan PDI. Dia akan berlainan pandangan. Karena saya bukan dari partai kamu. Tetapi saya banggalah kalau Anda menjadi gubernur, menjadi bupati, menjadi presiden adalah presiden untuk seluruh rakyat Indonesia. Kalau Anda menjadi gubernur, menjadilah gubernur seluruh rakyat yang ada di kamu. Jangan lihat dari partai, jangan lihat dari golongan. Itulah orang bijak. Dan saya harapkan juga bagi orang-orang yang serakah, yang rakus ke negara, tolong Pak, kadang-kadang mereka yang rakus negara, yang macam-macam lah itu serakah, rakus, korupsi. Matinya Pak, badannya sudah tertidur, sudah mati, tapi tubuhnya masih hidup, nggak mati-mati. Tinggal dibuka hubungan rumahnya, baru dia mati itu. Karena Jumbi, udah berkata, ya, Jumbi ya. Yang rakus Pak. Kemudian banyak, ada yang mati tiba-tiba karena rakus, jantungan lah. Nah, saya harapkan kepada, ya kalau Erick Thohir, saya tahu sedikit lah, dia selalu ke United States, dia besar ke United States, saya tahu teman-temannya ngobrol sama saya, tapi nggak usah itu. Tapi dia memang begitu Pak, dia sudah terilham, ada staf ahli politik, kalau Anda ingin menguasai negara, kuasai Islam. That's it, itu kan kuncinya, kuasai negara. Atau kalau Anda ingin posisi di negara kesatuan, Anda Kristen masuk Islam. Seperti Pak Kapolda Sulawesi, Kapolda Irian Jaya. Coba lihat si Matius itu. Langsung diangkat Kapolda. Udah murtad. Ya kan? Salah satu lagi Mukalu. Saya bilang, saya tahu orang-orang begitu. Jual Tuhan Yesus supaya you bisa di Kapolda Bali. Di negara Republik Indonesia kan baca strategi skenario politik. Oleh sebab di Amerika juga, para staf ahli mereka tahu bagaimana cara menghancurkan negara Republik Indonesia. Bukan orang Indonesia tahu cara menghancurkan. Orang di Amerika semua tahu. Staf-staf ahlinya tahu bagaimana mau menghancurkan Indonesia. Skenarionya keuangan Indonesia ketahuan. Ya, saya cuma harapkan lah untuk seluruh bangsa Indonesia kepada pemangku jabatan, marilah kita sama-sama membangun negara Indonesia bersama-sama untuk kesejahteraan hidup orang banyak, untuk keseluruhan, dan kemudian bangunlah sumber daya manusia itu secara umum, secara keseluruhan. Jangan melihat kasih beasiswa untuk agama Islam aja, kasih beasiswa untuk institut ini aja. Kemudian lepaslah ya pengaruh-pengaruh khilafah ke universitas-universitas yang ada. Kemudian saya harapkan kepada negara, itu yang saya harapkan, lepaskan pengaruh khilafah di semua departemen yang ada. Semua informasi sudah ada sama saya Pak, di Deplu ada, Depdagri ada, Departemen Perhubungan ada. Semua dikuasai oleh khilafah. Ya, artinya apa? Yang mengeluh hanya orang-orang yang saya bilang tadi. Dia datang Pak, saya ini mau ke eselon begini susah karena saya begini-begini. Mengaku akhirnya saya pensiun dini. Itu yang dilakukan oleh negara. Oleh sebab itu negara nggak maju. Karena selalu inklusif berpikir. Nah sekarang sama saya sama Santiago, apa yang harus lakukan? Saya selalu berpikir, anak saya bukan. Revolusi artinya bikin perubahan secara sistematik di negara kesatuan Republik Indonesia dengan cara saya bilang, kalau nggak ada,
nggak bakal. Mereka akan tetap jaya. Nah, itu yang saya gambarkan di negara kesatuan Republik Indonesia. Saya ulang ya, untuk Irian Jaya, 5-10 tahun datang kamu akan menjadi tamu di rumah kamu sendiri. Taruhan saya, kalau enggak. Kasihan kamu nanti. Nah, ya inilah penyampaian apa saya kepada seluruh rakyat Indonesia. Saya kata Tuhan mau pakalowiran cita imbaya. Shalom Pak Siantam. Ya, Pak Sancamer, ini tolong Ibu Linda suruh kasih statement dong. Oke. Silakan Bu Linda, nanti langsung dilanjut Pak Robert ya. Wonder Woman. Bu Linda. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.